Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang manajemen kas dan setara kas. Nama saya M. Ade Julianda, NIM C1B020051. Kita mulai dari definisi kas dan setara kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Siap berarti perusahaan harus menyediakan kas yang cukup untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang tak terduga. Bebas berarti perusahaan bebas menggunakan kas untuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Kas juga merupakan aktiva yang paling liquid. Likuiditas perusahaan merupakan informasi yang penting bagi para pembaca atau pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi. Setara kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari cek, giro, deposito, dan surat berharga lainnya. Jenis-jenis kas. Jenis-jenis kas ada dua, yaitu kas kecil dan kas di bank. Kas kecil atau petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayar dengan cek. Pada pencatatan arus kas kecil, perusahaan biasanya menggunakan dua metode pencatatan, yaitu metode sistem dana tetap dan metode sistem dana berubah-ubah. Yang kedua adalah cash in bank atau kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disiapkan atau uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, kas di bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan di bank tersebut. Ciri-ciri kas. Kas memiliki ciri-ciri yang pertama adalah liquid atau mudah dicairkan. Yang kedua, alat pembayar atau digunakan ketika bertransaksi. Pengukuran atau perbandingan dengan aktiva lain yang dinilai dengan uang. Selanjutnya adalah fungsi kas dalam perusahaan. Fungsi kas dalam suatu perusahaan menurut John Mayer Keynes adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan kas untuk berjaga-jaga. Kas ini berfungsi sebagai alat untuk mengantisipasi aliran kas masuk dan keluar yang tidak kontinu dan sulit diperkirakan. Tidak kontinu di sini seperti untuk pembayaran dividen, pajak, angsuran utang, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan kas untuk transaksi. Kas diperlukan dalam pelaksanaan operasi usaha perusahaan dalam bentuk modal kerja maupun pembelian aktiva tetap. Memiliki sifat kontinu seperti untuk pembelian bahan baku, membayar pembelian supplies atau pelengkapan kantor yang habis pakai, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kebutuhan kas untuk berspekulasi. Kas ini berfungsi sebagai alat mencari keuntungan dari adanya peluang karena terjadi perubahan dalam harga seperti penurunan harga yang mendadak dari bahan mentah atau penurunan harga surat berharga dan lain-lain. Selanjutnya adalah pentingnya manajemen kas dan setara kas. Manajemen kas dimaksud untuk menentukan kas secara optimal, artinya lebih atau kurang. Apabila kas berlebih akan menimbulkan dana menganggur sehingga akan timbul opportunity cost. Sedangkan apabila kekurangan kas akan mengganggu likuiditas operasi perusahaan. Apabila perusahaan memiliki kas dan setara kas yang cukup, maka akan memperoleh berbagai keuntungan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan potongan perdagangan atau trade discount. Yang kedua, untuk menjaga likuiditas perusahaan. Yang ketiga, untuk mengambil keuntungan atau peluang-peluang bisnis yang menguntungkan. Yang terakhir adalah untuk mengantisipasi kebutuhan perusahaan yang bersifat darurat. Model manajemen kas. Ada beberapa model manajemen kas. Yang pertama adalah model Baumol. Model manajemen kas menekankan pada model persediaan, di mana mengakui ada kesamaan antara manajemen persediaan dengan manajemen kas jika dilihat dari aspek keuangan. Maka, untuk mencari beberapa jumlah kas yang optimal pada setiap mengubah sekuritas menjadi kas, model ini digunakan untuk menentukan saldo kas yang ditargetkan perusahaan.
yaitu saldo kas yang ditentukan berdasarkan keseimbangan antara biaya penyimpanan kas dengan biaya transaksi untuk memperoleh kas. Model Baumol mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu C akar 2 kali O kali D per I. Keterangannya adalah C adalah kas optimal, D adalah kebutuhan kas setahun, O adalah biaya transaksi, dan I adalah bunga sekuritas. Model selanjutnya adalah model Miller and Orr. Model ini untuk kondisi di mana pengeluaran kas mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Untuk menentukan besaran saldo kas optimal, model Miller and Orr ini memiliki rumus, yaitu Z buka kurung 3 kali T kali alfa kuadrat bagi 4I tutup kurung pangkat 1/3. Keterangannya, Z sama dengan kas optimal, T sama dengan biaya tetap untuk melakukan transaksi. Alfa kuadrat adalah penyebaran arus masuk kas bersih harian. I adalah bunga sekuritas harian. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid berjangka pendek dan yang dengan cepat dengan dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Manajemen kas itu sangat penting di sebuah perusahaan, karena manajemen kas dimaksud untuk menentukan kas secara optimal, artinya lebih atau kurang. Apabila kas berlebih akan menimbulkan dana menganggur sehingga akan timbul opportunity cost. Sedangkan apabila kekurangan kas akan mengganggu likuiditas operasi perusahaan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.